salah satu contoh perencanaan kota terbaik di Amerika Latin gitu. Kenalin, ini Fikri Aulia Rahman dengan materinya La Plata. Jadi di katalog sebelumnya aku sempat bahas tentang Mobilmer gitu, kota yang bentuknya kayak honeycomb atau bentuknya sarang madu. Nah, di katalog kali ini aku bakal bahas kota yang bentuknya bisa dibilang berstruktur grid gitu ya, atau blok-blok. Ya, jadi dalam ranah geografi perkotaan gitu ya, secara historis bentuk perkotaan tuh merupakan perpanjangan dari hasil cara hidup masyarakat dan karenanya merupakan pertumbuhan kota yang organik gitu ya. Nah, sistem grid ini tuh adalah sebuah paradigma perencanaan dan penataan geometri di atas geografi ini tuh merupakan salah satu eksperimen yang gamblang dan dari campur tangan manusia yang membentuk suatu kota. Nah, sebenarnya penggunaan sistem grid sebagai struktur dasar dari bentuk perkotaan itu udah ada dari zaman dulu gitu. Kebanyakan kota-kota di Eropa dan Amerika Latin gitu menggunakan sistem grid seperti ini. Seperti di Athena, di Barcelona, Spanyol, dan Valencia, Spanyol. Nah, tapi yang bakal aku bahas kali ini bukan Athena, bukan Barcelona, bukan Valencia gitu. Tapi, nah, ada yang tahu? Kota La Plata atau Ciudad de las Diagonales atau Diagonal City gitu, atau kota diagonal. Bisa dilihat lah ya kenapa namanya kota diagonal gitu, karena bentuknya sendiri yang banyak diagonal gitu strukturnya. La Plata ini sebenarnya ibu kota provinsi Buenos Aires di Argentina gitu. Menurut sensus tahun 2022, kota ini tuh memiliki populasi sebanyak 772.618 jiwa di wilayah metropolitannya. Sebenarnya walaupun La Plata ini ibu kota Buenos Aires, tapi jaraknya cukup jauh gitu dari Buenos Aires itu sendiri, sekitar 45 km gitu. Nah, alasan dari kenapa La Plata itu jauh nanti akan dijelaskan. La Plata ini sebenarnya direncanakan dan dikembangkan untuk jadi ibu kota Buenos Aires gitu. Setelah Buenos Aires difederalisasi pada tahun 1880. Nah, pada 1880 terjadi perang saudara di Argentina gitu, yang dipimpin oleh Carlos Tejedor, yang berakhir dengan provinsi Buenos Aires yang dinyatakan sebagai distrik. Nah, kemudian perang saudara di Argentina ini tuh berakhir dengan Buenos Aires yang jadi distrik itu, dan kemudian federal menginginkan meninggalkan sisa provinsi Buenos Aires itu sendiri tanpa adanya ibu kota gitu, dan nggak ada kota lain yang bisa jadi ibu kota. Jadi akhirnya solusinya adalah mengembangkan dan merencanakan kota baru gitu. Jadi yang dipimpin oleh Gubernur Dardo Rocha. Jadi sebenarnya kota ini tuh bisa dibilang kota baru, kota yang dibuat karena kebutuhan ibu kota gitu. Nah, kota ini tuh secara resmi diresmikan oleh Gubernur Dardo Rocha pada tanggal 19 November 1882. Didirikan pada 1882, kota ini dirancang secara cermat dengan struktur diagonal dan lain-lain gitu oleh arsitek Pedro Benoit, dan dikenal karena tata letaknya yang unik gitu ya, kotak-kotak dan diagonal. Jadi setiap bloknya itu memiliki jalan diagonal yang bertemu. Gitu. Setiap bloknya itu ada jalan diagonal yang saling bertemu dan menjadikan kotanya itu fungsional gitu. Didirikan pada tahun 1882, kota ini tuh berdiri di atas luasnya itu sekitar 25 km persegi dengan sisinya itu 5 km dan 5 km. Struktur diagonalnya itu saling bertemu terus dihubungkan dengan jalan melingkar atau ring road-nya. Terus juga terdiri dari jalan-jalan yang setiap 6 blok itu menjadi jalan raya gitu. Jadi setiap blok ini ada jalan raya. Terus terhubung dengan diagonal juga. Kota ini tuh memiliki sistem jalan setiap 6 blok dan sistem diagonal di mana 2 jalan utama melintasi seluruh kota gitu. Dan 4 jalan yang lebih kecil menghubungkan taman-taman dan plaza. Persimpangan jalan tuh mempunyai
konfigurasi geometris yang berbeda gitu. Jadi ada termasuk ruang hijau yang diulang secara simetris berpasangan dengan kedua sisi sumbu utama dan juga sumbu monumental yang di tengah. Nah, ini jadi bentuk taman-tamannya, kira-kira ada yang bulat dan ada yang persegi juga. Nah, jadi sisi luarnya itu ada ring road jalan selebar 100 meter kalau nggak salah, kemudian saling terhubung gitu. Kota ini tuh dikenal dengan banyaknya ruang hijau, dengan plaza yang terletak setiap 6 blok tadi, dan juga plaza utama sebagai titik tengahnya itu Plaza Moreno yang di tengah itu. Jadi di Plaza Moreno ini sebagai sumbu monumental itu terdapat La Plata Cathedral seperti ini. Kemudian juga ada bangunan municipal building tuh kayak bangunan pemerintahannya lah ya. Terus juga La Plata itu terbentuk dari sistem blok dan taman-taman yang ditandain kuning ini nih. Ada ruang hijau dan plaza juga. Terdiri dari 24 ruang hijau dengan 12 desain yang berbeda gitu. Taman umum dan 3 taman yang lebih kecil dengan bentuk-bentuk yang khas. Dan terdapat 20 blok yang merespon 9 konfigurasi yang berbeda gitu. Kemudian blok-blok yang lebih kecil itu merupakan simpul dari tatanan perkotaan. Arsitektur kota La Plata ini tuh bisa dibilang mencerminkan sejarah dari imigrannya gitu yang menampilkan gaya arsitektur termasuk barok. Ada barok, art nouveau, terus ada renaissance, kemudian juga ada kolonial Spanyol dan ada arsitektur modern yang dipengaruhi oleh Le Corbusier. Nah, kota La Plata ini sering dianggap sebagai salah satu contoh perencanaan kota terbaik di Amerika Latin gitu. Sering disebut dengan kota diagonal karena pola jalannya yang khas. Desain La Plata ini memengaruhi perencanaan kota di seluruh dunia gitu, menunjukkan manajemen lalu lintas yang efisien dan integrasi ruang alami dalam lingkungan metropolitan. Gracias.